Waktu itu saya berpikir, ya kalau cuma mau ditugasin ke kabinet ya nggak usah masuk ke dapil, nggak usah kampanye gitu kan. Nggak usah susah-susah ya. Tapi kan ya enggak. Pernah bayangin nggak Pak nanti ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum untuk maju ke kontestasi calon presiden? Mbak Puan sebagai kader loh ya? Ya nggak ngebayangin kalau di saya kan sudah paham sekali bagaimana jiwa dan roh PDI Perjuangan, bagaimana kemudian satu keputusan yang merupakan satu keputusan prerogatif dari Ketua Umum yang nanti akan menunjuk salah satu kadernya untuk bisa mewakili PDI Perjuangan maju dalam kontestasi Pilpres. Jadi kalau saya kerja aja terus ke lapangan, kemudian nggak mikir kok bukan saya, kok saya, atau kok kenapa nggak saya gitu. Oh, nggak ada ya Pak ya? Mikir-mikir gitulah, kerja aja. Ketua DPR, sebagai Ketua DPP, ya kerja aja, dan saya meyakini apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari Ketua Umum itu adalah nanti merupakan satu pertimbangan yang terbaik yang sudah dipersiapkan secara matang, dan tentu saja kami, bukan cuma saya, kita semua yang merasa PDI Perjuangan akan mengikuti instruksi atau perintah dari Ketua Umum. Jadi manakala nanti diberi kepercayaan oleh Ketua Umum, jawabannya pasti siap dong ya, sebagai kader ya? Sebagai kader, apapun penugasan tersebut saya siap. Seperti waktu saya diminta untuk menjadi vote getter caleg, saya masih masuk ke dapil. Tapi kemudian berapa bulan setelah itu kan dilantik dulu kan jadi anggota DPR. Tapi kemudian 1 bulan kemudian Ibu Ketua Umum bilang kamu masuk aja ke kabinet jadi Menko. Oh itu ya. Ya udah pindah, padahal kan kalau dipikir wah saya sudah berjuang di dapil saya untuk mendapatkan kursi dan suara kan. Jadi yang dapat calon yang di bawah saya menggantikan saya karena saya ditugaskan untuk di kabinet. Itu pun saya kalau kemudian pada waktu itu saya berpikir, ya kalau cuma mau ditugasin ke kabinet ya nggak usah masuk ke dapil, nggak usah kampanye gitu kan. Nggak usah susah-susah ya. Tapi kan ya enggak, kamu jadi vote getter, masuk Jawa Tengah, balik lagi ke dapil. Oh ya sudah, setelah Pak Jokowi dilantik, kamu yang mewakili PDI Perjuangan jadi Menko. Ya udah, saya pindah. Perintah ya Mbak ya. Mbak, sekarang begini, ini agak geser sedikit ke DPR Mbak ya, sebagai ketua. Berdasarkan banyak survei itu lembaga yang kepercayaan publiknya paling rendah ini DPR. Menurut Mbak Puan gimana ini supaya kita bisa DPR ini bagi masyarakat kepercayaannya bisa naik ini Pak? Setelah saya kemudian dipercaya atau mendapatkan amanah untuk menjadi ketua DPR, saya kemudian berusaha untuk membangun DPR ini menjadi DPR yang terbuka, bisa menerima aspirasi rakyat. Tapi tentu saja dengan cara waktu itu kan beberapa bulan kemudian setelah saya dilantik menjadi ketua DPR kan COVID, masuk pandemi COVID. Jadi kita cuma bisa Zoom. Kemudian di Zoom pun saya membuka DPR untuk bisa dilihat oleh publik. Jadi bisa kalau lagi dalam pembahasannya itu saya minta supaya publik bisa memberikan masukannya, apa saja yang kemudian bisa diterima, tidak bisa diterima. Tentu saja kan kita juga namanya masuk ke rumah itu di mana-mana kan ada aturan, yang nggak bisa mau masuk nyelonong aja, ya kan. Misalnya harus tulis surat, minta izin, nggak bisa terus teriak-teriak aja di depan sana, misalnya gitu. Terus tapi maksa masuk ya nggak bisa. Jadi saya membuka DPR untuk terbuka untuk publik atau rakyat, tapi dengan aturan. Kan. Nah, setelah kemudian sekarang pandemi COVID sudah berkurang, atau kemudian kita apalagi ke depan ini sudah mulai aturan PPKM itu dibuka kan, bisa berkumpul. Kemarin aja dalam pembahasan undang-undang, bahkan saya membuka satu ruangan untuk masyarakat atau perwakilan dari masyarakat itu ikut mengikuti jalannya pembahasan dari setiap undang-undang. Jadi mereka itu baru tahu, Mbak, saya baru tahu Mbak, ternyata membahas undang-undang itu nggak segampang itu. Rumit, ada bukan main ya. Kontra, melibatkan 9 fraksi, bahkan anggota DPR. Jadi kadang-kadang anggota DPR itu kan punya hak untuk bicara. Walaupun itu berasal dari satu fraksi, belum tentu semuanya itu menyatakan hal yang sama. Kecuali nanti kalau kemudian fraksinya itu menyatakan bahwa menyetujui satu hal, baru semuanya setuju. Tapi anggota DPR-nya kan punya hak untuk bicara dahulu. Oh jadi begitu ya, makanya bukannya kalau membahas undang-undang itu hari ini akan dibahas, besok tuh harus selesai. Itu perlu proses yang panjang. Jadi kenapa kemudian saya membuka diri supaya masyarakat juga paham. Bahkan saya sekarang
meminta ada mahasiswa ikut program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Jadi masuk ke sini supaya mereka juga lihat teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini, gimana sih rapat paripurna, gimana sih rapat di komisi, gimana sih pembahasannya, apakah kemudian kalau mereka teriak-teriak di depan gitu kan di menyampaikan aspirasinya itu nggak kita dengar, tapi nggak mungkin hari itu selesai karena ada mekanisme dan hal-hal yang kita lakukan. Kemudian semua kebijakan ada di sini. Saya juga baru memahami bahwa kebijakan semua apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu harus disetujui oleh DPR atau dibahas bersama-sama dengan DPR. Kalau kemudian di masa lalu dianggap bahwa DPR itu tidak bekerja dan lain-lain sebagainya, itu persepsi itu yang kemudian kami ini di DPR ingin merubah hal tersebut. Cuman tentu saja merubah sesuatu hal itu kan perlu masa transisi, nggak bisa saya mau rubah 1 tahun selesai, 2 tahun selesai gitu kan. Ya jadi kalau kemudian karena kebijakannya memang selalu ada di sini dan mungkin kadang-kala kebijakan-kebijakan tersebut itu tidak sesuai dengan harapan rakyat, jadi dianggap DPR itu tidak bekerja, DPR itu tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena itulah kemudian dinyatakan bahwa DPR merupakan salah satu lembaga yang dianggap tidak kredibel. Makanya itu persepsi seperti itu yang sekarang kami nih di DPR berusaha dengan teman-teman yang lain itu untuk membuka secara luas apa sih sebenarnya DPR itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.